Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namut wa ilaikal masir. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسألك يا رب خير ما في هذه الليلة خير ما بعدها نعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل سوء الكبر وعذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أمسى بنا من نعمة بأحد من خلقك فمنك وحدك يا ربنا فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا صالحا متقبلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Jamaah Masjid Al-Hidayah, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita sudah berada di pertengahan daripada bulan Rabiul Akhir. Setelah itu bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 4 bulan lebih, nggak nyampe 5 bulan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kembali kita dipanjangkan usia kita untuk beribadah kepada Allah, di mana disampaikan di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nggak terasa, nggak nyampe 5 bulan, 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Sekarang udah pertengahan bulan Rabiul Akhir. Malam hari ini kita melanjutkan membaca dari kitab Qasasul Ghaib fi Sahihil Haditsin Nabawi yang tulis oleh Al-Ustaz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Udah meninggal nih beberapa tahun yang lalu. Hadis yang akan kita baca Al-Qissatur Rabi'ah, hadis kisah yang keempat. Mirip-mirip dengan yang pernah kita baca di kisah yang pertama, walaupun mungkin di sini ada sedikit perbedaannya. Hadis yang keempat tentang kisah seorang yang dikasih judul di sini qad amiltu asya la araha hahuna. Saya telah melakukan amalan-amalan kok nggak saya lihat di sini. Ini kata itu yang diambil dari hadis yang dijadikan judul oleh penulis Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala. Disampaikan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar. Hadis ini disebutkan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhir ahli jannati dukhulanil jannah. Saya tahu orang yang paling terakhir masuk ke surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Mudah-mudahan kita Allah masukin surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, ya Allah, kita pengen dimasukin surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa akhir ahli nari khurujan minha. Yang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kita berlindung dari neraka. Rajulun yu'ta bi yaumal qiyamah. Laki-laki yang dihadirkan di hari kiamat. Fa yuqalu a'ridu 'alaihi sighara dzunubi warfa'u 'anhu kibaraha. Malaikat-malaikat diperintahkan, kasih lihat tuh dia dulu pernah melakukan dosa yang sigar. Apa artinya sigar? Kecil-kecil. Dosa sigar. A'ridu alaihi, kelihatan, perlihatkan, tampakkan.
sighar dzunubih. Terus irfa'u anhu kibaraha, buang, hilangkan dosa-dosa besarnya itu. Dikasih lihat yang kecil, yang dosa-dosa besarnya dihilangin. Fatu'radu alaihi sigharu dzunubi, ketika ditampakkan kepadanya dia melakukan sigharu dzunub, dosa-dosa kecil. Fayuqal amilta yawma kadza wa kadza kadza wa kadza, dulu engkau di dunia melakukan ini kan, ditanyain. Di hari ini engkau melakukan ini, di hari itu engkau melakukan itu, dan seterusnya. Amilta yawma kadza wa kadza wa amilta yawma kadza wa kadza, bahasanya kadza wa kadza, begini-begini, bla bla bla, mungkin bahasa Inggrisnya, ini itu dan seterusnya. Laki-laki tersebut mengatakan fayaqulu na'am, yes, iya, iya. Di hari kiamat gimana dia mau bohong? Fayaqulu na'am, la yastati ayyunkir, kagak bisa dia mengingkari. Wa huwa musyfiqun, itu yang dikasih lihat dosa kecil, dosa gede. Dosa kecil dia udah kebayang juga, waduh, ini dosa kecil aja dikasih lihat, apalagi dosa gede. Wa huwa musyfiqun min kibari dzunubi, dia kebayang, waduh, ini dosa-dosa kecil saya, mungkin pemahaman saya ini. Wa huwa musyfiqun min kibari dzunubi, dia takut dosa-dosa gedenya juga ditampakkan, dikasih lihat. Wa huwa musyfiqun min kibari dzunubi an tu'rada alaihi, fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah, dikatakan kepada dia setiap keburukan yang dilakukan dikasih kebaikan. Fayaqul, laki-laki tersebut berkata, Rabb, qad amiltu asya la araha huna, ini yang tadi kasih judul, saya sudah melakukan A B C D F G, kok nggak saya lihat di sini. Amiltu asya la araha huna, ketika Nabi, dikatakan dalam riwayatnya sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ketika Nabi ngomong begitu, kata sahabat Abu Dzar, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizuh, Nabi senyum, ketawa sampai kelihatan tuh giginya ketika Nabi mengatakan ucapan qad amiltu asya la araha hauna, saya telah melakukan perbuatan, beberapa perbuatan, asya, beberapa perbuatan, kok saya nggak lihat di sini, la araha hauna. Selesai hadisnya gitu dong. Itulah kata-kata hadis tersebut yang diakhiri dengan tadi sahabat Abu Dzar melihat dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuh. Jamaah yang dirahmati Allah, kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, hadis ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW menceritakan informasi yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah rajulin udkhilan nar bisababi kathrati dzunubi. Awalnya laki-laki tersebut dimasukin mana? Dimasukin neraka gara-gara dosa-dosanya. Kemudian setelah itu Allah keluarkan dia gara-gara dia bertauhid, dan dia dimasukkan ke dalam surga, dan dia yang dikatakan yang terakhir masuk surga dan terakhir dikeluarkan dari neraka. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh pada malaikat, kasih lihat dia itu sigharuz dzunub, itu dosa-dosa kecilnya, wa yurji 'ardadz dzunubil, tunda aja, hilangkan tuh dosa-dosa besarnya. Fayaqulul mukallafuna bidzalika minal malaikah, malaikat-malaikat yang ditugaskan mengkonfirmasi kepada laki tersebut, kamu dulu melakukan di hari ini, melakukan perbuatan ini dan itu dan seterusnya. Dan di setiap konfirmasi yang disampaikan oleh malaikat, lelaki tersebut muqirrun mu'tarifun, ngaku, confession, dia confess, dia mengakui, dan dia sambil dia takut dosa-dosa besarnya diperlihatkan.
Kemudian dikatakan kepadanya, sungguhnya setiap keburukan-keburukan tersebut dikasih kebaikan. Yatabaddalu haluh wa yubadiru bil i'tiraf. Kemudian yang dia tadi ngakuin jadi dari dosa-dosa kecil dikasih pahala, dibalas kebaikan oleh Allah. Terus dia berpikir, wah, berarti kalau saya dosa besar saya bakalan dikasih pahala besar. Itu logikanya dia. Di dosa-dosa kecil saya dikasih kebaikan-kebaikan, diganti dengan kebaikan-kebaikan, sehingga dia segera berharap yubadir wa bil i'tiraf bidzunubil 'idham. Di dalam pemahaman hadis tersebut, ketika dia mengatakan saya telah melakukan perbuatan-perbuatan kok saya nggak lihat, maksudnya perbuatan dosa-dosa besar gitu. Biar apa? Biar sebagaimana tadi dosa-dosa kecil dikasih kebaikan, dosa-dosa besar dikasih kebaikan. Sehingga dia berkata, ya Rab, saya sudah melakukan ini dan itu kok nggak lihat. Ketika ngomong begini, dikatakan Nabi Muhammad SAW tersenyum, wa yadhak Rasulullah SAW, sehingga kelihatan Nabi punya gigi-gigi. Orang kalau ketawa, saking ketawanya mungkin ini sampai terbuka mulutnya, kelihatan hatta badat nawagizuh wa innahu la mawdi'un yadhaku minhu wa yata'ajjab. Nabi ya ini aja membayangkan tuh gimana tuh tadiannya takut dosa-dosa besarnya ditampakkan, kemudian sekarang seolah-olah pengen dosa-dosa besarnya diapain? Diganti dan seterusnya, sehingga Nabi tersenyum. Tadi dia takutan dosa-dosanya akan ditampakkan semuanya, terus segera dia ngakuin dosa-dosa tersebut yang kagak lihat dosa-dosa besar yang dilakukan tersebut. Fasubhanalladzi wasi'at rahmatu kullu syai'. Maha suci Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Itu keterangan dari penulis. Jadi teks hadisnya demikian, keterangan demikian. Kemudian beberapa pelajaran yang saya akan bacakan. Jamaah yang dirahmati Allah, Ustadz Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faidah-faidah, ataupun bisa jadi hikmah-hikmah, lesson learn yang bisa diambil dari hadis tersebut. Apa antara lain? Ashabul kabair minal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Iya, ada orang melakukan dosa besar dan itu buruk. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan kita dilindungi dari dosa besar. Tapi gara-gara dia min ahli tauhid, dia tidak kekal di dalam api neraka. Dipahami dari hadis tersebut. Sekalipun dosa besar yang dilakukan, yakhrujuna minha, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan. Bi rahmati arhamir rahimin wa syafaati syafi'in. Ini yang pertama, seperti laki-laki yang kita bacakan ceritanya yang disampaikan oleh Nabi. Yang kedua, qad yakunu hadzal rajul huwa alladhi dzakarna qissatahu anifan wa qad yakunu huwa ghairuh. Wal murad anna hadza wa hadza min akhir man yakhruju minan nar wa yadkhulul jannah. Penulis mengatakan, Ustaz Umar Sulaiman Al-Ashqar mengatakan bisa jadi laki-laki itu yang dikatakan di sini yang ceritanya itu kita bacakan bisa jadi orang lain yang dikeluarkan dari api neraka ataupun yang masuk terakhir dari surga. Itu bisa jadi, wallahu a'lam bishawab. Di hadis ini juga kita memahami apa yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya begitu luas, wasi'at rahmatuhu kulla syai'in. Luasnya, lapangnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya dengan mengampuni dosa-dosanya. Makanya kata ulama dulu, kata dalam keterangan, kalau ada orang melakukan dosa kemudian gara-gara dosanya tersebut dia menyesal dan bertaubat, itu lebih baik daripada dia melakukan kebaikan dan dia sombong. Kan kita kan bisa jadi kita melakukan dua hal. Bisa jadi kita melakukan keburukan, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bertaubat. Bisa jadi kita melakukan kebaikan, mudah-mudahan kita dilindungi dari kesombongan. Jadi bisa jadi dosa yang menyebabkan orang itu bertaubat, nyesel, minta ampun kepada Allah,
lebih berarti daripada amal soleh yang menyebabkan orang atau yang bisa jadi melahirkan orang sombong, gurur, riya, tidak ikhlas, dan seterusnya dan seterusnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, rahmat Allah begitu luas di dalam mengampuni hamba-hambanya. Wa tabdili hasanat fi dzalikal yaum. Bagaimana tadi digambarkan dalam hadis, itu dosa-dosa kecil yang diapain? Yang dilakukan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Tabdil hasanah. Karena apa ya? Kita kagak tahu, nggak disebutin dalam hadis. Bisa jadi nih lelaki ini sebelum sebelum meninggalnya atau dalam perjalanan kehidupannya ada dia melakukan kebaikan atau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد يقال ألا يسبق هؤلاء الذين كثرت ذنوبهم عندما تبدل سيئاتهم الذين قلت سيئاتهم وكثرت حسناتهم وقد يقال ألا يسبق هؤلاء الذين كثرت ذنوبهم عندما تبدل سيئاتهم حسنات الذين قلت سيئاتهم وكثرت حسناتهم والجواب أن السيئة عند هؤلاء تصبح حسنة واحدة بخلاف الذين عملوا الصالحات فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعفا إلى 700 ضعف. Jadi bisa jadi juga terus kenapa mungkin ada yang bertanya, itu kan udah diganti tuh, keburukannya diganti dengan kebaikan. Berarti nggak ada kebaikan, jadi diganti oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang sedikit keburukannya dan banyak kebaikannya lebih cepat lagi, lebih banyak lagi? Karena di dalam ajaran kita ataupun di dalam keterangan yang disampaikan, salah satu prinsipnya adalah kalau keburukan mudah bagi Allah untuk diganti dengan kebaikan satu. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, alladzina amilus salihat, orang yang melakukan amal saleh, maka fa innal hasanata bi asyri amthaliha, satu macam kebaikan diganjar, dibalas dengan 10 yang lebih banyak, dan seterusnya kepada 70, 700 dan seterusnya. Pelajaran yang keempat, la haraj ala man dhahika wa ta'ajjab fil mawaqi'. Gak apa-apa orang tertawa, orang ta'ajub dalam keadaan-keadaan yang di situ dia ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan dalam kisah ini, sekalipun umumnya dikatakan oleh penulis di sini al-a'ammal aghlab, umumnya ketawanya Nabi itu bukan kayak ketawanya kita. Ketawanya Nabi itu kadang-kadang adalah tabassum, senyum. Walakinnal 'ammal aghlab anna dahka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana tabassuman. Selesai cerita yang keempat, saya lanjut cerita yang kelima, kisah al-khamisah. Kisahul khamisah masih tentang orang-orang yang di surga. Tadi juga di surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Yang kelima disebutkan di sini al-qissatul khamisah, dunaka ya ibna adam fa innahu la di sini khatnya nih tulisannya, fa innahu dunaka ya ibna adam fa innahu la yushbi'uka syai'un. Dikasih judul oleh Ustadz Al-Ashqar, apa itu? Dunaka ya ibna adam, tenang, mungkin terjemahannya apa ya, dunaka ya ibna adam, tenang wahai ibnu Adam, atau nggak usah pikirin dah, nggak usah dipikirin wahai manusia anak Adam, karena tidak ada yang dapat mengenyangkanmu suatu apapun. Fa innahu la yushbi'uka syai'un. Ini kasih judul. Cerita yang kelima ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tentang surga. Masih tentang surga. Surga itu sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat Al-Quran, fiha ma tashtahihil anfus, di dalamnya apa yang diinginkan oleh nyawa-nyawa, jiwa-jiwa manusia. Orang di dunia, apa yang diinginkan orang di dunia? Macam-macam. Yang sakit pengen sembuh, yang miskin pengen kaya. Kalau orang kaya pengen apa lagi? Orang kaya pengen berkuasa, ada kayak gitu tuh. Ada orang kaya nggak berkuasa, dia pengen berkuasa.
Ada orang berkuasa pengen dari kekuasaan dia kaya dan macam-macam. Nah, di dunia kita banyak punya keinginan-keinginan, kita banyak punya cita-cita, kita punya banyak tujuan-tujuan, wants dan macam-macam tersebut. So di surga, di dalamnya apa yang diinginkan oleh semuanya yang diinginkan dimudahkan oleh di surga tersebut. Nah, di hadis ini yang berbunyi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita. Ketika Nabi cerita, yang hadir ada juga orang Badui. Bukan Badui di mana? Lebak. Di mana sini? Ada Badui. Lebak. Kalau Badui itu. Sini sebut dengan wa indahu rajulun min ahlil badiyah. Ahlil badiyah, orang Badui di sini yang kita pahami nih, benar seperti mirip-mirip orang Badui. Kalau orang Badui ini kan dia tinggalnya di pedalaman dan semisalnya. Ada orang yang tinggalnya mungkin di daerah Badui, badiyah. Jadi ketika Nabi cerita kepada sahabat-sahabat, ada orang Badui tinggal di situ, dengerin Nabi. Terus apa cerita Nabi? Nabi ceritanya apa isinya? Nabi ngomong apa? Kata Nabi, anna rajulan min ahlil jannah. Ada orang di surga, kata Nabi. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ada orang di surga, kata Nabi, ista'zana rabbahu fiz zar'i. Minta izin kepada, ini udah di surga nih. Nabi ceritain lagi orang di surga. Orang di surga. Kebayang kalau segala kenikmatan kayak gimana tuh tersebut. Apa namanya? Nah, jadi Nabi cerita, ada orang udah masuk surga, enak banget udah masuk surga, tapi dia masih apa? Dia minta izin kepada Allah. Minta izin apa? Untuk berfizar'i, bercocok tanam, menanam. Udah di surga, mau ngapain di dunia silakan. Nah, udah di surga. Dia minta izin kepada Allah. Faqala aulasta fi ma syit. Kata Allah, kan udah dapat semuanya gitu mungkin. Iya Allah benar. Qala bala. Tapi saya pengen nanam. Walakinni uhibbu an azra. Ini berarti dia alumni IPB kali. Di sini ada alumni IPB. IPB enggak semuanya pertanian kata. IPB. Sekarang jadi university. IPB University. Brandnya kan IPB. Mungkin dia bilang, walakinni uhibbu an azra. Kata orang yang di surga tersebut masih bilang kepada Allah, ya Allah saya pengen bertani. Walakinni uhibbu an azra. Ya udah di surga kan, di surga boleh ngapain? Ya udah si fa asra wa badar fatabadar tarfu nabatu wastiwa'uhu wastihsadu wa takwiruhu amthal al-jibal. Dia pengen itu menanam, ya silakan dia nanamlah. Ditabur deh benih. Ketika ditabur benih, langsung itu benih tumbuh jadi matang berbuah langsung panen. Surga. Jadi ketika ditanam itu benih bibitnya tersebut, fatabadar tarfu nabatu, langsung tumbuh, langsung jadi, langsung masak, langsung bisa dipanen hasilnya tersebut. Amsal jual bagaikan gunung. Fayaqullu ta'ala yadunaka ya ibn Adam fa innahu la yushbi'uka syai'un. Inilah yang dikasihkan judul, kata kata Allah Subhanahu wa taala kepada itu tadi laki-laki tersebut yang di surga, udah enggak usah dipikirin wahai anak Adam, karena enggak ada yang mengenyangkan, udah di surga nih babnya, udah fa innahu la yushbi'uka syai'un. Tadi yang dengerin hadis ini kata dalam riwayat kata sahabat Abu Hurairah, ada seorang dari Badui, ada Badui itu, orang Badui dengar Nabi cerita kayak gitu, apa komennya orang Badui? Faqala al-Arabi, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, itu pasti orang yang di surga tersebut adalah, mungkin bahasa saya alumni IPB, mungkin kayak gitu tuh. Nabi nggak bilang gitu, cuman orang Badui tersebut itu pasti orang yang tadi di surga itu adalah orang Quraisy dan orang Ansor. Kenapa? Karena mereka para petani, sedangkan kita orang Badui, kita nggak ada pertanian. Nabi mendengar tersebut, dohika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falas Nabi asa itu komen siapa orang Badui tersebut mendengar kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, keterangan hadis
Jadi sahabat Abu Hurairah tadi dunak khuzhu, dunak khuzhu, di sini kata dunak kayak Ibnu Adam, ambillah. Walaupun itu kau makan nggak kenyang juga ini. Fa inna la yushbi'uka syai'un. Nah, di sini disampaikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita tadi bagaimana seorang yang minta izin kepada Allah di surga, dia demen untuk bertani, dia minta izin untuk bertani, ziraat. Karena ya dikatakan ya orang demen untuk melakukan apa yang dia biasa lakukan tersebut. Kemudian diizinkan oleh Allah, diambil benih dan seterusnya, sehingga langsung jadi, langsung panen dan seterusnya. Kenapa? Karena yang butuhkan proses kalau di dunia kan lama nungguin dan seterusnya. Ini nggak perlu, ini di surga. Saat itulah Allah mengatakan kepada anak Adam tersebut, khudz ya ibna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'un. Khudz ya ibna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'un. Ambillah, silakan itu. Karena udah di apa ya, di surga udah kagak lagi butuhkan makanan-makanan seperti di dunia, mungkin sederhananya demikian. Kemudian bagaimana tadi komen ketika mendengarkan hadis tersebut dari seorang Arab Badui tersebut, ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, pasti orang tersebut adalah orang Quraisy atau orang Ansar, karena mereka lah yang demen bertani, sedangkan kita orang Badui, orang Arab, kita bukan orang-orang petani. Mendengar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran-pelajaran yang disebutkan, faedah-faedah dari hadis singkat ini antara lain ada kurang lebih sampai 7 faedah, mudah-mudahan keburu. Pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lil 'abdi fil jannah kullama ishtahat nafsuh. Kalau udah di surga, apa yang diinginkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia demen bercocok tanam, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haqqaqa lahu muradahu. Kemudian pelajaran yang kedua dikatakan, jubilat nufusul ibad alal istikthar minal khairi hatta fil jannah. Manusia itu cinta memperbanyak kebaikan sampai di surga tersebut. Sekalipun dia udah di surga dengan banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih izin, minta, pengen diberikan kesempatan, dibolehkan untuk bertani tersebut. Yang ketiga, kalau di surga babnya la yahtaj ila muddatin zamaniyah. Pertanian di surga nggak seperti di dunia. Di dunia paling cepat kangkung ya. Kangkung, orang bertanam di kangkung berapa minggu? Seminggu, 2 minggu? Berapa pekan lah baru tersebut. Nah, misalnya, di surga tadi ditanam langsung tersebut. Di tanaman di surga tidak butuh kepada waktu yang lama sebagaimana tanaman di dunia. Begitu juga buah-buah dari pohon-pohon tersebut. Ketika fa indama yaqtafu ahlul jannah ma sya'una min thimaril jannah. Jadi dikatakan di buku kita ini, ketika kita metik buahan di surga, buahnya kita ambil, langsung ada lagi tuh buah, langsung diganti lagi. Dikatakan ketika kita metik, orang-orang di surga memetik buah-buah yang Allah sembahkan di surga tersebut, dari tangkai-tangkainya itu, dari dahan-dahannya tersebut, langsung Allah ganti. Yang dikatakan fa indama yaqtafu ahlul jannah ma yasha'una min thimal jannah yambutu fil hal, langsung diganti, tumbuh lagi apa yang kita ambil tersebut. Inilah yang dipahami yang disebutkan di dalam surat Sad. Allah menyebutkan dalam surat Sad, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 54 yang artinya kurang lebih, ini adalah karunia, pemberian, rezeki dari Allah yang kagak ada habis-habisnya. Sekarang lagi musim buah apaan? Mangga, banyak banget mangga lagi jatuh. Nanti tinggal mungkin sebulan lagi, Desember akhir ya udah bakalan habis juga, selesai. Sekarang lihat buahan mangga lagi banyak banget.
beberapa bulan lagi atau nggak nyampe 2 bulan lagi, saya yakin udah bakalan kurang lagi, udah jarang dan seterusnya, udah habis. Sekarang saking banyaknya, berapa sekilo? 3 kilo 20.000 ada 3 kilo 20.000, saking banyaknya buahan yang Allah berikan di Indonesia, mobil khusus di kita saat ini yang musim mangga. Inna adalah rizquna ma lahu min nafad. Pelajaran yang keempat, yujadu fi hayati ahli jannah syai'un katsirun min at-tara'if wal muta' allati tasurru man istama'a ila hadithihim wa tabhaju allati tasurruna. Ada cerita-cerita tentang ahli surga tersebut daripada hal-hal yang menarik, yang membuat kita, mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan untuk berada dalam surga yang menarik, yang membuat kita pengen berada di surga tersebut. Seperti cerita yang tadi dibacakan, bagaimana seorang laki tersebut min ahlil jannah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertanam, dan langsung tanaman tersebut berhasil berbuah, panen, dan kata Allah Subhanahu wa taala silakan diambil, karena dia udah nggak butuhkan lagi buah-buahan tersebut, makanan tersebut, karena udah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya tersebut ada yang sampai membuat Nabi tersenyum, menggambarkan ya majelis-majelisnya Nabi, nggak majelis-majelis yang yang dikatakan menggambarkan majelis-majelis Nabi tersebut ya variatif. Majelis-majelis yang di situ juga ada info-info ataupun ada cerita-cerita yang membuat tersenyum, yang membuat orang senang kemudian tersenyum, bahkan sampai tertawa. Waqad yasilul amru ila dhahiki ahyanan. Ini yang menggambarkan majalis Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, kana fiha min al ahadits ma yashi'ul bahjah wa sirrus sami' fatartasimul basmatu 'ala syifah wa qad yasilul amru ila dhahiki ahyanan. Pelajaran ke-6, ahlul jannah ya'kulun wa yashrabun fil jannah. Nah, hadis ini menggambarkan orang-orang di surga tersebut ya'kulun wa yashrabun, makan dan minum, makan dan minum. Ahlul jannah ya'kulun wa yashrabun, ahlul jannah ya'kulun wa yashrabun fil jannah. Orang-orang di surga makan dan minum di surga yang Allah sediakan tersebut, yang Allah berikan kenikmatannya tersebut. Karena ada orang-orang filsafat yang mengatakan khilafan liman za'a minal falasifati wan nasara, ataupun dikatakan orang-orang Nasrani yang berpendapat kalau udah babnya di surga, itu adalah bukan kehidupan fisik materi, tapi kehidupan rohani. Kehidupan rohani. Kalau makan dan minum, kehidupan fisik atau kehidupan rohani? Kehidupan fisik. Makan dan minum kelihatan. Nah, maka di sini dipahamin, hadis ini menegaskan apa itu? Bahwa di surga juga ada kenikmatan fisik. Sehingga dari bentuk kenikmatan fisiknya, ahlul jannati ya'kuluna wa yashrubun. Bahkan dalam riwayat lain ada juga hubungan intim laki-laki dan perempuan di surga. Ya kan, itu kenikmatan-kenikmatan di dunia apa selain makan dan minum? Hubungan intim laki-laki dan perempuan. Dan ada, saya nggak bacakan di sini, nggak disebutkan, ada juga sampai, makanya Allah di dalam banyak ayatnya tersebut dikasih bidadari tersebut. Inilah agar kita berharap ataupun bercita-cita, kemudian menahan diri dan lain-lain untuk kita mendapatkan kenikmatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala janjikan, tentunya dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat disampaikan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidaklah kita mengetahui apa yang telah dipersiapkan dari balasan ganjar dari segala macam kenikmatan-kenikmatan sebagai
apa yang disebut dengan balasan dan ganjaran amalan-amalan yang dia lakukan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Berbeda dengan klaim ataupun pendapat orang-orang filsafat di sini, minal falasifah wan nasara, dan juga mungkin ada sebagian orang-orang Nasrani yang mengatakan kehidupan di surga itu adalah hayatun ruhaniyah, kehidupan rohani yang bukan kehidupan fisik. Kalau tadi di dalam hadis sangat tegas adalah kehidupan fisik juga. Kayak gimana? Wallahu a'lam bishawab. Ini cerita dari Nabi. Kemudian pelajaran yang ketujuh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yukallimullah azza wa jalla ibadahu fil jannah wa yukallimuhu kama kallamahu talibuz zar' wa qala lahu Allahu akhiran dunaka ya ibn adam fa innahu la yushbi'uka syai'un. Hadis tadi juga menggambarkan terjadi dialog, terjadi komunikasi dan dialog antara Allah dengan manusia, dengan hamba-hambanya. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Nabi, dikasihkan oleh Nabi, bagaimana seorang tadi pengen bertani dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepadanya, dunaka ya ibn adam fa innahu la yushbi'uka syai'un. Kalau di dunia terjadi dialog kita dengan Allah, tidak secara langsung. Gimana? Ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-qauliyah, terjadi dialog di dunia khusus kepada makhluk-makhluk pilihan al-anbiya wa rusul yang Allah turunkan kepada mereka wahyu, dan ada yang langsung kayak Allah dialog seperti Nabiullah Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Bahkan Nabiullah Musa dijuluki dengan kalimullah, yang diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu julukan gara-gara di dalam kisahnya Nabi Musa langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gimana? Baca itu Quran. Baca Quran. Kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita berusaha memahami, berusaha mentadabburi, kita akan rasakan juga komunikasi-komunikasi yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya tersebut. Sehingga bersyukurlah mereka-mereka yang Allah berikan keistiqomahan di dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita Allah pelihara, Allah jaga, dan Allah lindungi. Saya teringat yang baru ramai kan belum seminggu, ada ulama kita, Ustadz Farid Oqbah, Ustadz Zain An-Najjah, Ustadz siapa lagi? Hanung Hamad atau dokter dan seterusnya. Tiga orang yang hari apa ya? Hari Rabu atau hari Kamis itu kan? Ya, belum sepekan sebagaimana berita yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, ditangkap atau diproses oleh apa yang disebut dengan Densus 88. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka segera dikeluarkan karena kita yakin track recordnya, rekam jejaknya gitu. Teroris kita mengecam, menolak dan seterusnya, dan 3 orang ustadz tersebut saya nggak tahu, kalau kita ngelihatnya, kemudian saya yakin juga bukti-buktinya nggak ada yang mengarahkan mereka kepada apa yang disebut dengan tuduhan terorisme tersebut. Cuman kita kagak tahu kalau udah penegakan hukum, ya kita sama-sama maklum tersebut. Apalagi kalau ngelihat track recordnya kan beberapa waktu lalu tuh muncul tuh Ustadz Farid Oqbah beberapa waktu lalu ketemu presiden, diterima presiden, bertemu dan lain-lain. Ustadz Zain An-Najjah banyak buku-bukunya berbicara tentang hal-hal yang penting, yang prinsip, tidak ada berbicara tentang misalnya terorisme dan yang lain-lainnya. Apalagi sampai Ustadz Zain An-Najjah juga faqallah asrahu, beliau menjadi salah seorang pengurus daripada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang beritanya macam-macam, lebar dan lain-lain dan seterusnya, sehingga ya ini tantangan yang kita hadapi. Mudah-mudahan umat Islam
Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia Allah jaga, Allah pelihara, Allah lindungi sehingga terhindar dari upaya-upaya, usaha-usaha yang dilakukan mungkin pihak-pihak tertentu untuk apa istilahnya mengadu domba agar apa memancing dan lain-lain, karena memang di zaman sekarang ini umat Islam tantangannya adalah bisa jadi gampang-gampang mudah-mudah diapain, mungkin dipancing-pancing dan lain-lain dan seterusnya, diharapkan terjadi ABCDFG, padahal tantangan negeri ini juga banyak yang gak kalah pentingnya, yang gak kalah beratnya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Bahkan bisa jadi terorisme yang jelas-jelas terlihat di depan mata yang misalnya dilakukan oleh mereka-mereka penguasa-penguasa dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan, dengan melakukan apa yang rame disampaikan juga oleh pengamat lingkungan, deforestasi, apa artinya pembakaran hutan dan lain-lain lah, yang mana katanya beritanya kita nggak ngeliat, cuman kita ngeliat berita-berita tersebut, hutan yang ribuan hektar, banyak banget pohonnya, dalam waktu mungkin berapa hilang dan seterusnya, untuk atas nama buat persiapan pangan dan seterusnya, food station atau apa gitu. Beritanya sampai bulan lalu atau beberapa bulan lalu di koran Tempo atau majalah Tempo ada juga investigasi. Cuman yang masih banyak menyisakan. Ini contoh bahwasanya di sisi lain, pemerintah dalam hal ini punya tanggung jawab besar dan masih banyak tantangan yang dihadapi. Kita khawatir ketika ada ulama-ulama kita, karena terakhir ini kan kagak ada aksi-aksi terorisme, ujuk-ujuk ada berita tentang terorisme, padahal ya, kita nggak lihat tuh misalnya apakah ada aksi-aksi terorisme, misalnya pemboman ABCDFG, kan kagak ada. Benar pernah ada dulu, cuman setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini relatif tidak ada. Terus sekarang ada ujuk-ujuk tentang ustadz yang dihubungkan dengan terorisme. Ini juga yang kita sayangkan, dan mudah-mudahan mereka, kita yakin guru-guru kita, ustadz-ustadz kita tersebut kuat dan siap menghadapi. Cuman kita tidak ingin hal-hal yang tidak pas, yang tidak sesuai, yang tidak benar tetap terus terjadi, dan mudah-mudahan para penegak hukum Allah bukakan mata hatinya, kemudian Allah tunjukkan yang benar itu benar, yang hak itu hak, dan mereka mengikuti yang hak tersebut. Di sisi lain ditunjukkan yang batil itu batil, dan mereka diberikan kemampuan untuk menghindari yang batil-batil tersebut. Karena bisa jadi apakah pengalihan isu, apakah biar ada dapat dana lagi terorisme, atau macam-macam yang mungkin aja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Belum lagi di samping tadi kita khawatir ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memancing-mancing sehingga terjadi konflik-konflik ataupun terjadi adu domba, karena kan sampai rame gara-gara pengurus MUI kemudian bubarkan MUI-nya yang ramai tersebut di sosial media netizen tersebut. Kemudian ada juga kalau MUI udah bubar, nah ini kan dan lain-lain dan seterusnya. Padahal Majelis Ulama Indonesia tersebut ketika dulu lahir di zaman rezimnya Orde Baru Soeharto tersebut adalah sebagai usaha yang dilakukan biar, karena memang di Indonesia beda dengan beberapa negara kayak di Saudi. Di Saudi ada misalnya disebut dengan seorang mufti negara Saudi tersebut, ada muftinya sekarang Al-Sheikh atau siapa tuh yang masih keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka jadi mufti. Kalau di Indonesia kagak ada mufti khususnya. Terus kalau yang berhubungan dengan fatwa-fatwa syariat Islam, maka ada lembaga yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia, yang mereka terdiri dari banyak ratusan orang, tokoh dan seterusnya, yang bertanggung jawab salah satunya adalah dalam rangka menjadi mitra pemerintah untuk menjelaskan yang berhubungan dengan fatwa-fatwa tersebut. Hadza billahi taufik. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan kekuatan kesabaran, dan juga umat Islam Allah berikan kemampuan untuk tidak mudah-mudah terpancing.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, urzuqna ilman yanfa'una. Allahumma hafaz ulama'ana, ulama'al muslimin al-mukhlisin. Allahumma hafaz Ustaz Farid Uqbah, Ustaz Zain An-Najjar, Ustaz Anung Ahmad. Allahumma fukka asrahum. Allahumma hafaz Habib Rizik Sihab. Allahumma fukka asrahum. Allahumma fukka asrahum. Allahumma akhrijhum ya Rabb minas sijin. Allahumma ihfazhum war'ahum ya Rabbal alamin. Allahumma alayka bit-tughatiz zalimin. Allahumma alayka bihaula'iz zalimin. Allahumma alayka bihim ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.